Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah bahas tentang penilaian kinerja dari si pegawai. Yang udah kita bahas tentang pengertiannya. Ya, kemarin udah pengertian, kemudian tujuannya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Ya, faktor yang mempengaruhi kinerja kemarin itu kan ada 3. Yang pertama lingkungan eksternal, terus faktor internalnya, sama dari si pegawainya sendiri. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu faktor-faktor dari si pegawainya. Nah, faktor dari si pegawainya itu yang pertama adalah umur, ya. Jadi kenapa umur bisa mempengaruhi kinerja? Ini sama dengan seperti perencanaan karir yang pernah kita bahas kemarin. Semakin seseorang itu semakin berumur, atau mungkin tingkat dia ada kejenuhan gitu ya. Semakin bertambahnya umur, bertambah usia, bertambah jenuh, ya kan, udah masuk ke dalam masa pensiun, kinerjanya semakin menurun gitu ya. Kan masih ingat kan 4 tahapan dalam karir seseorang. Yang awalnya dia masih tahap pencarian, masih pindah-pindah, masih pengen ini itu. Nah, kemudian yang di tahap terakhir itu yang dia mulai di titik kejenuhan. Nah, ini faktor umur itu yang mempengaruhi kinerja dari si pegawai. Kemudian yang kedua kita lihat pendidikan, ya. Nah, jadi pendidikan juga bisa mempengaruhi kinerja si pegawai. Nah, gimana wawasannya dia, kemudian pola pikirnya, itu juga bisa semakin mempengaruhi kinerjanya dia. Banyak kita lihat kalau misalnya orang-orang yang hanya lulusan SMA dia langsung bekerja, ya dia hanya ingin ya seperti ini gitu, nggak ada yang pengen peningkatan, pengen nanti karirnya naik, ataupun pengen menambah wawasan, atau mungkin menambah kompetensinya dia. Nah, jadi kalau misalnya pendidikan seseorang itu semakin tinggi, semakin mempengaruhi dari kinerja. Nah, semakin mempengaruhi kinerja dari si pegawai itu sendiri. Kemudian ada kompetensi. Nah, keahlian dari seseorang nih, dari si pegawainya itu juga mempengaruhi kinerjanya dia. Kan ada pegawai yang kompetensinya masih butuh diasah, masih butuh diklat dan pelatihan. Nah, jadi ketika ada pegawai yang dia masih minim lah kompetensinya, itu dia bisa kalah saing sama orang yang lebih kompeten. Nah, jadi ketika dia merasa nggak cakap, nggak kompeten, dia merasa jealous lah sama si pegawai yang satunya lagi, kinerjanya itu malah semakin menurun. Itu banyak kita temuin misalnya di lingkungan sekitar kita, banyak yang saling sikut-sikutan misalnya karena merasa posisinya nanti akan diambil sama orang yang lebih kompeten itu gitu. Bukannya fokus memperbaiki kompetensinya dia malah merasa tersaingi gitu ya. Kemudian pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja juga bisa mempengaruhi nih. Jadi kayak semakin lama seseorang bekerja, dia semakin mengerti nih gini loh cara kerjanya. Jadi kinerjanya pun juga ikut bertambah gitu ya. Beda dengan orang yang baru masuk, dia nggak ngerti nih harus ngapain, job desknya dia hanya sekedar tahu tapi nggak ngerti nih gimana cara dia melakukannya gitu, ataupun masih butuh pelatihan dan sebagainya, pengalaman kerjanya masih kurang. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kinerja dari si pegawai. Kemudian kesehatan fisik dan jiwa. Nah, ini juga sangat-sangat mempengaruhi ya, gimana seseorang yang dia itu sering sakit, ataupun mungkin dia punya gangguan rohani atau mentalnya dia, jiwanya dia itu lagi nggak fokus, ataupun mungkin stres. Nah, itu sangat mempengaruhi kinerja. Banyak orang yang punya masalah keluarga, ataupun mungkin dia nggak bagus hubungannya sama teman-temannya, itu juga kinerjanya juga jadi menurun gitu. Sama deh kayak kalian kalau misalnya lagi belajar nih, terus kalian lagi ada masalah sama kuota, atau mungkin lagi dimarahin sama orang tua kalian karena nggak cuci piring nih misalnya. Nah, jadi pas kalian mau belajar itu tingkat daya fokus kalian jadi turun karena ada hal lain yang dipikirin nih, apalagi kalau misalnya kalian sakit ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kinerjanya kalian gitu. Kemudian kreativitas sama inovasi. Nah, jadi nggak cukup dengan kompetensi. Kreativitas sama inovasi itu juga
dibutuhkan nih untuk mempengaruhi kinerja kalian, untuk mendongkrak kinerja kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian hanya orang-orang yang textbook, yang terlalu baku ngikutin arus nih, kalian gak punya kreativitas, udah kalian kinerjanya gitu-gitu aja gitu, hanya stuck di situ, merasa udah yang biasa saya kerjain kayak gini kok, nggak perlu inovasi kayak gitu ya. Kalian bakal tertinggal jauh sama orang-orang yang lebih kreatif, dan kinerja kalian nggak bisa kedongkrak kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada talenta. Nah, talenta di sini itu bakat ya. Kalau kompetensi kan sesuatu yang kalian asah nih, tapi kalau talenta itu bakat yang udah kalian punya dari semenjak awal lah, sebelum kalian asah itu si talentanya kalian itu ya. Nah, jadi itu juga mempengaruhi hasil kerjanya kalian, kinerjanya kalian gitu kan. Kalau misalnya orang punya bakat sama minat di bidang itu, dia pasti bakal bekerja secara maksimal, dia happy gitu buat ngerjain pekerjaan itu. Kayak kalian kalau misalnya seneng sama suatu pelajaran itu, pasti kalian bakal lebih bagus ngerjain atau menyelesaikan pelajaran itu ketimbang dengan pelajaran yang kalian gak suka gitu kan. Pasti kalian pengen lama-lama gitu di situ, pengen hasilnya lebih memuaskan ketimbang sama yang gak kalian sukain kayak gitu. Nah, sama juga dengan ini. Jadi ketika kalian bakat sama minatnya di tempat yang sesuai dengan pekerjaan kalian, kalian akan meningkatkan kinerjanya kalian gitu ya. Jadi ini untuk faktor-faktor dari si pegawainya sendiri. Kemudian untuk unsur penilaian, untuk unsur penilaian kerja di sini kita akan lihat beberapa unsur yang akan dinilai nih ketika dilakukan penilaian kinerja dari si pegawai. Yang pertama itu kesetiaan. Nah, kesetiaan ini kayak kesanggupannya si pegawai untuk taat gitu kan, melaksanakan yang diperintahkan sama si perusahaan itu dengan ikhlas, sadar, dan tanggung jawab gitu ya. Jadi sikap dan perilakunya itu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan itu benar-benar yang dia itu sanggup untuk taat gitu ya. Nah, jadi kesetiaan di sini dia lebih mendahulukan kepentingan si organisasi ketimbang dengan kepentingan pribadinya dia gitu ya. Jadi dia menjaga citra dari organisasi ini gitu. Dan bahkan ada orang yang ketika dia sangat setia, kalau ada tawaran kerja di tempat lain, nah dia itu bakal tetap stay di situ gitu, karena merasa udah ini loh perusahaan yang udah sangat membangun kompetensiku sampai saat ini kayak gitu ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang udah di jenjang yang tahap kedua sama ketiga gitu ya. Dia itu udah merasa cocok sama perusahaan itu dan dia akan setia untuk berada di situ gitu. Kemudian untuk yang kedua itu prestasi kerja. Nah, di sini prestasi kerja ini kinerja yang udah dicapai sama si pegawai saat dia melaksanakan tugasnya ya. Jadi organisasi ngasih dia tugas, kemudian dia mampu menyelesaikan itu dengan baik. Nah, itu namanya prestasi kerja. Nah, jadi tiap karyawan atau tiap pegawai itu punya prestasi yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena kompetensi orang tuh berbeda, apalagi keterampilannya, bakatnya, pengalamannya, pendidikan gitu kan. Dan juga dipengaruhi sama kesungguhan dari si pegawai. Kalau misalnya kalian lihat contoh di sekolah nih, misal kenapa ada guru-guru yang cara mengajarnya seperti ini, kenapa ada yang seperti itu dipengaruhi lagi walaupun mereka sama-sama lulusan S1, sama-sama lulusan dari keilmuan yang mereka punya, tapi ada juga yang mungkin mereka bukan kejuruan, bukan lulusan guru gitu ya yang buat ngajar. Bisa jadi mereka dari ilmu murni, atau mungkin mereka nggak sungguh-sungguh dalam mengajar, hanya money oriented misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi prestasi dari si pegawai itu sendiri. Nah, jadi prestasi kerja ini itu akan dinilai sama tim penilai kinerja pegawai. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini kesanggupan si pegawai ini dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya dia dikasih job desk kayak gini, dia
selesaiin sampai akhir nggak, atau mungkin dia limpahin ke orang lain gitu kan, nyuruh orang lain buat ngerjain terus dia lepas tanggung jawab, nggak mau tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah itu juga jadi bagian penilaian dalam penilaian kinerja. Kemudian kejujuran, dia tulus nggak nih dalam melaksanakan tugas, menyalahkan wewenang atau enggak, kayak gitu kan. Misalnya dia ngasih laporan palsu atau enggak, misal, ataupun mungkin dia suka nilep uang gitu, malah ngasih laporannya A tapi sebenarnya laporan yang benar B, dia tilep gitu. Nah itu juga bisa menjadi penilaian dari si perusahaan gitu. Nah kemudian ketaatan, dia itu sanggup nggak buat taat sama peraturan yang ada di perusahaan itu, dia langgar atau enggak. Kalau misalnya dia langgar, tingkat pelanggarannya sebesar apa, itu juga dinilai. Kemudian kerjasamanya, kemampuan dia dalam membentuk tim, kemudian dia mencapai hasil kerja yang maksimal nggak kalau dia lagi di tim, kayak gitu ya. Kerjasamanya mau porsinya sebesar apapun, sekecil apapun, tetap dinilai gimana bentuk dia dalam melaksanakan tugas di dalam tim gitu. Kemudian prakarsa. Nah, prakarsa ini kemampuan pegawai mengambil inisiatif nih dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi masalah gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada usulan solusi dalam suatu masalah, dia itu berani buat ngambil terobosan baru nih yang inovatif tapi nggak ngelanggar peraturan sama prosedur perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu kepemimpinan. Nah dia itu punya nggak kemampuan untuk yakinin orang lain nih tentang suatu hal, jadi orang lain itu bersedia nih untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi kepemimpinan di sini itu bukan yang otoriter, nyuruh-nyuruh orang, nunjuk-nunjuk orang, tapi dia mengayomi orang lain untuk ayo kita sama-sama ngerjain ini, nyelesain ini. Dia mampu nggak untuk mempersuade orang itu untuk menyelesaikan tugas, kayak gitu ya. Itu ke-8 hal yang dinilai oleh perusahaan ketika penilaian kinerja. Nah, sedangkan untuk penilaian ASN, unsur-unsur penilaian kerjanya itu ada SKP sama perilaku kerja. Jadi SKP ini kayak target yang akan dicapai oleh si pegawai itu. Nah, unsur-unsur dari SKP ini kegiatan tugas jabatan yang mengacu pada rencana kerja tahunan. Jadi pekerjaannya itu per tahun dari awal sampai akhir itu dia selesaiin atau enggak gitu ya. Ada target-targetnya, harus apa yang harus dikerjain dalam 1 tahun itu gitu. Kemudian ada angka kreditnya, jadi setiap butir kegiatan itu ada satuan nilainya. Misalnya dia udah nyelesain contohnya misalnya kayak guru disuruh bikin karya ilmiah, contoh ya. Nah itu nanti kalau dia udah selesai nyelesain karya ilmiah, dia dapat angka kredit 4 misalnya, kayak gitu ya. Nah itu nanti diakumulasi tuh angka kredit itu untuk pembinaan karir. Oh mungkin angka kreditnya udah mencapai untuk dia naik ke jenjang selanjutnya, kayak gitu ya. Kemudian unsur yang ketiga itu ada target. Kalau yang pertama tadi kan kegiatan tugasnya apa aja, kemudian dikasih angka kredit sama targetnya. Misalnya outputnya segini berupa dokumen sekian, ada naskah, ada laporan sekian dalam 1 tahun misalnya. Kemudian kualitasnya misalnya nilai paling tinggi 100, oh dia bikin laporan dengan kualitas yang bagus gitu. Kemudian waktu dia dalam mengerjakan laporan itu misalnya selesai dalam 1 bulan, kayak gitu. Kemudian biayanya ditetapin tuh, dia dalam bikin laporan itu targetnya harusnya sekian gitu ya. Jadi contoh kalau guru bikin karya ilmiah atau bikin buku, itu dia boleh pakai tim manapun untuk membantu. Nah nanti outputnya jadi 1 buku, nanti buku itu berapa habis biayanya, dikasih target. Nah itu jadi SKP itu diambil bobotnya 60% ya. 60% dari SKP, 40% dari perilaku kerjanya. Jadi dikasih SKP, dikasih target, sesuai apa enggak, nanti kecapai enggak target yang dikasih sama si pemerintah. Kemudian perilaku kerja di sini tingkah laku si pegawai ya, sikap atau tindakannya yang seharusnya dilakukan. Misalnya ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama sama kepemimpinan ya. Kalau yang tadi sasaran kerja, kalau yang ini perilaku
Jadi perilakunya cuma 40%. Ketimpang balik banget. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat model penilaian kinerja. Nah, model penilaian kinerja di sini ada 5 model. Yang pertama itu model evaluasi, yang kedua itu esai, yang ketiga peristiwa kritis, yang keempat distribusi paksaan, sama yang terakhir evaluasi kinerja checklist. Nah, kalau yang yang pertama model evaluasi itu ada 4 hal ya pengelompokannya. Jadi yang pertama itu berdasarkan sifat si pegawai. Jadi ini disusun berdasarkan sifat-sifat si pegawai, misalnya kemampuan dia dalam membuat keputusan, loyalitasnya dia, komunikasi, kepribadian, dan lain-lain. Nah, nanti si penilai itu memilih sejumlah sifat yang diperkirakan cocok nih dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, untuk yang kedua itu ada berdasarkan perilaku. Nah, ini penilaiannya itu berdasarkan apa yang si pegawai lakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dia lagi ngelaksanain suatu tugas nih. Nah, sifat apa yang dia lakukan atau perilaku apa yang dia tunjukkan ketika dia melaksanakan pekerjaan atau tugas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada berdasarkan hasil kerjanya. Nah, jadi ini didasarkan dari hasil kerja si pegawai berkaitan dengan berapa banyak sih produk yang dihasilkan. Ini biasanya si sales ya. Di sales itu dia hasil kerjanya yang dalam minggu ini dia mencapai target 7 unit yang dia jual. Nah, kayak gitu. Jadi evaluasi yang ketiga di dalam model evaluasi ini itu dia hasil kerjanya dia gitu. Kemudian yang keempat berdasarkan campuran sifat pribadi. Nah, ini mencakup perilaku kerja dan hasil kerjanya gitu ya. Perilaku kerjanya yang tadi misalnya dia bagus dalam pelayanan, dia pas ngejelasin ke orang dia kasih minum misalnya ya. Nah, kemudian hasil kerjanya, jadi dia pelayanannya dia bagus ke customer, terus capaian targetnya itu per minggu 10 unit. Nah, itu yang keempat ini, jadi campuran sifat pribadi. Jadi ada 4 model evaluasi ya. Di dalam model evaluasi itu ada 4 berdasarkan sifat, perilaku, hasil kerja, sama campuran sifat pribadi. Nah, jadi kemudian yang kedua itu model esai. Nah, ini pernyataan yang melukiskan kinerja, keunggulan, sama kelemahan pegawai secara rinci ya. Jadi ini di dalam esai ini kayak kalian ditulis raport lah. Misalnya, indikator berikut Anda menunjukkan kinerja dengan baik. Nah, nanti di bawahnya ditulis keterangannya, Anda menguasai pekerjaan Anda dengan baik sehingga sasaran produksi dapat Anda penuhi melebihi 10% target yang ditetapkan unit kerja. Jadi lebih ke kayak esai. Esai itu kan tulisan panjang ya, deskripsi. Nah, itu di sini tuh kayak kalian di rapor, di bagian belakang kan ada yang sifatnya tuh di deskripsi. Nah, kayak gitu modelnya ya, yang model esai. Kemudian yang model peristiwa kritis, ini prosedur yang mengidentifikasi perilaku pegawai yang memberikan kontribusi pada kesuksesan dan kegagalan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi si penilai ini nyatet perilaku pegawai setiap hari, mau itu positif maupun negatif. Jadi ini digunakan oleh si penilai untuk menilai kinerja. Jadi tiap hari kayak kayak kalian lah di sekolah, misalnya kalian bandel atau kalian ngerjain tugas, itu guru-guru tiap hari nyatet ataupun dibikin rubrik kalian tiap hari itu ngapain aja, kayak gitu kan. Ada anak yang jawab salam, ada anak yang ngisi absen, ada yang cuman hadir tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu di model peristiwa kritis tuh kayak gitu. Jadi semuanya ditulis. Saya tanggal 10 Januari misalnya si Suci melaporkan peralatan laboratorium yang rusak dan perlu diganti secepatnya karena membahayakan para laboran ya, perilaku positifnya. Sedangkan perilaku negatif itu ada di tanggal 13, nggak di hari itu juga, di tanggal 13 misalnya dia menuangkan 3 bahan kimia dari 3 botol bahan ke botol eksperimen tanpa menutup. Nah, jadi kan itu berbahaya. Nah, itu perilaku negatif. Jadi positif sama negatifnya tetap dicatat. Nah, itu nanti jadi bahan penilaian kinerja di akhir, kayak gitu ya. Itu yang model peristiwa kritis.
Nah, sedangkan yang keempat itu model distribusi paksaan. Nah, di sini si pegawai itu dikelompokkan menjadi beberapa kualifikasi nih. Ada yang berkinerja sangat baik, ada yang berkinerja baik, ada yang kinerjanya sedang, ada yang rendah, sangat rendah. Nah, itu nanti dibikin tabel distribusi paksaan, namanya juga paksaan ya. Jadi dipaksa 20%, 40%, jadi dikelompokkan berdasarkan persenan. Misalnya yang 20% pegawai berkinerja baik. Sebenarnya siapa contohnya, misalnya Verda, dia itu 25% berkinerja baik. Ini contoh ya, 25%. Tapi karena kotaknya cuma ada 20, 40, 60, ya berarti yang dimasukin ke 20 itu. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Udah dikotak-kotakin. Ini yang baik, ini yang sangat baik, ini yang sedang, ini yang rendah, ini yang sangat rendah gitu ya. Gitu. Jadi dipaksa gitu untuk masuk ke dalam kategori itu. Kemudian yang terakhir model evaluasi kinerja checklist. Nah, yang checklist ini kayak kalian ngisi kuesioner, menyelesaikan tugas tepat waktu, checklist. Ada nggak nih misalnya si Hanung, dia menyelesaikan tugas tepat waktu nggak? Oh iya, tepat waktu. Ini si penilainya jadinya nggak capek, udah ada tabel-tabel kan. Bekerja melebihi jam nggak pernah, dia selalu tepat waktu. Oh, berarti nggak di checklist, disilang. Misalnya membantu pegawai lain tanpa diminta, dia pernah bantu orang nggak, dia individual banget. Oh, berarti silang, kayak gitu. Nah, ini yang model checklist ini sangat memudahkan untuk si penilainya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita lihat pejabat penilai. Nah, jadi penilainya siapa sih? Ini dari tadi kita ngebahas tentang penilaiannya doang. Pejabatnya siapa nih, yang ngelakuinnya siapa? Nah, jadi untuk pejabat penilainya itu punya beberapa ketentuan nih ya. Jadi biasanya ini dilakukan oleh atasan langsung si pegawai ya. Misalnya kalian staff, berarti si kepala staffnya atau manajernya, kayak gitu. Nah, ketentuan dari si pejabat penilai ini, yang pertama dia itu melakukan penilaian ke setiap pegawai di unitnya. Jadi pejabat penilai ini nggak boleh cuman ngenilai 1-2 anak. Jadi semua anak harus dinilai sama dia. Boleh terserah dia mau ngenilai itu per bulan, per minggu, per 3 bulan, per tahun, itu terserah dia gitu ya. Ataupun menurut peraturan yang ada gitu. Kemudian yang kedua, pejabat penilai ini kalau dia tidak melakukan penilaian terhadap semua pegawainya atau nggak pernah ngelakuin penilaian, dia bakal dijatuhi hukuman disiplin ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedisiplinan pegawai. Jadi sangat penting pegawai itu untuk dinilai. Jangan sampai pegawai itu dilepasin kayak gitu aja, dia bebas mau kerja kayak gimana, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada evaluasinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian ya, yang menjadi pejabat penilai atau atasan pejabat penilai itu adalah pejabat tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing. Jadi nggak boleh nih temannya nilai temannya sendiri ya. Kan kalau di sekolah bisa nih kita nyuruh guru nyuruh temen nilai temen. Nah, tapi kalau misalnya di kerjaan itu nggak boleh, karena nanti sifatnya nggak objektif ya. Walaupun nanti si pejabat penilai pun bisa jadi nggak objektif karena misalnya orang dalam atau mungkin dia anak kesayangan dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, pejabat penilai yang akan mengakhiri masa jabatannya ini atau pindah unit itu harus terlebih dahulu dia membuat catatan penilaian perilaku kerja bawahannya paling lambat 1 bulan sebelum pejabat itu mengakhiri masa jabatannya. Jadi nggak boleh nih orang yang mau habis masa jabatannya terus dia main pindah tanpa ngomong, tiba-tiba saya mau pindah, saya nggak ada kewajiban lagi. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi dia tetap wajib untuk menilai sebelum dia pergi, kayak gitu. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu kita sangat terbatas. Kita akan lanjutkan lagi next time di video berikutnya ya, untuk tata cara penilaian. Oke, thank you. Wassalamualaikum.